Selamat malam, Pak Selamat Adam. malam, Mbak. Baik, Pak Adam, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Kompas TV dan juga kepada kami, bagaimana sebenarnya kronologi lengkap tentang bentrokan di Kota Sorong ini? Ya, memang semalam sempat terjadi pertikaian antar dua kelompok, di Mhm. mana dari pertikaian tersebut menyebabkan satu orang meninggal, Mbak. Hmm, Nah, lokasi pertikaian tersebut memang di tempat hiburan malam, namanya Double O, oke. tempat karaoke dan diskotik. Nah, sehingga terjadi kebakaran di situ, karena rusuh di situ. Mhm. Dan ditemukan 17, Mbak. Jadi ada ralat data, Baik. bukan 18 orang yang terbakar, namun 17. Ditemukan 17 jenazah di situ. Setelah kami konfirmasi pada karyawan, saksi-saksi, manajernya, Mhm. dari 17 itu 3 orang adalah tamu dan 14 adalah karyawan, staf, pemain band, vokalis yang tidak ada kaitannya sama pertikaian tersebut. Jadi Oke. total meninggal dunia 18 orang, sama satu orang yang meninggal akibat pertikaian tersebut, Mbak. Baik, 17 jenazah saya konfirmasi kembali kepada Pak Adam, Iya, dari tempat hiburan malam Double O ya Pak, di kafe itu 17 orang, satu orang lainnya di luar iya, Mbak. kafe. Iya. Oke, apa sebenarnya pemicu bentrokan ini, Pak Adam? Sebetulnya itu hanya salah paham di dalam sesama anak muda, cuma Mhm. mungkin dikaitkan dengan asal-usul daripada anak muda tersebut sehingga menjadi pertikaian kelompok. Nah, itu Hmm. akibat pertikaian tersebut satu orang meninggal. Nah, keluarga korban yang meninggal itulah akhirnya marah, emosi, terjadi pertikaian, terbakarlah dua mobil dan gedung diskotik dan karaoke Double O tersebut. Oke, selain dua kelompok yang terlibat dalam bentrokan itu, apakah ada warga di sekitar yang terlibat juga, Pak Adam? Kalau sampai saat ini kita belum ini. Kalau memang di situ situasinya terlihat dua kelompok, Mbak. Dua kelompok tersebut dan masyarakat di sekitar Double O yang mencoba untuk menyelamatkan diri. Oke, ada Nah, yang ya, 17 jenazah itu ya. posisinya di lantai 2. Sehingga Hmm, mungkin pada saat dia turun sudah tidak ada pintu, udah api sudah menyala oke. dan mereka akhirnya tidak bisa keluar. Mereka terjebak dan akhirnya menjadi korban. Ada 17 Ya, jenazah di Double O. Apakah pada saat kejadian kafe itu juga ramai oleh pengunjung, Pak Adam? pada saat itu jam 11 malam, Mbak. Pas jam 11 malam memang lagi pas buka-buka, baru-barunya buka Hmm, aktivitas sehingga memang ada aktivitas di tempat hiburan tersebut. oke. Nah, 17 orang itu masih belum semua kondisinya hangus, Mbak, hangus tidak dikenali. tidak. Sehingga Pak Kapolda sudah berkoordinasi sama Pusdokes Mabes Polri untuk mengirim tim DVI. Besok tim DVI datang untuk mengidentifikasi 17 orang tersebut. Untuk Tapi yang proses, paling utama di sini yang ingin kami sampaikan ya, bahwa Sorong Kota itu sudah kondusif, oke. masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa. Mhm. Gitu. Sorong Kota sudah kondusif. Untuk proses identifikasi 17 jenazah yang tadi disebutkan oleh Pak Adam tidak dapat dikenali, apa yang dibutuhkan oleh tim DVI untuk bisa mempermudah proses identifikasi itu, Pak Adam? Kalau untuk nama-nama sebetulnya sudah didapat, Mbak, dari Hmm, manajer tempat hiburan tersebut, di mana semua karyawannya, oke. sehingga kami lagi berdepan sama pihak keluarganya untuk menjadi bahan buat tim DVI tersebut. Oke, dari proses hukum terkait dengan bentrokan yang akhirnya menewaskan 18 orang di Kota Sorong, Papua, proses penyelidikan, proses hukumnya sejauh mana sudah dilakukan, Pak Adam? Kalau untuk proses hukum, kita sekarang masih fokus kepada penciptaan kondusif situasi Kamtipmas di Sorong Kota dulu, Mbak. Oke. Walaupun Pak Kapolda sudah memerintahkan kita untuk tindak tegas semua pelakunya. Jadi setelah situasi kondusif, baru kita sekarang masih tahap pemeriksaan saksi-saksi dan menciptakan situasi kondusif. Oh, Sambil berjalan, baru proses penegakan hukum itu akan kita laksanakan. jadi belum ada tersangka sampai sekarang, Pak Adam? Kalau tersangka, indikasi nama-nama sudah ada, Mbak. Sudah ada. Sementara kita masih mendekati para kepala kelompok tersebut Oke. untuk menenangkan diri, tidak ada lagi tindakan kegiatan susulan atau kejadian susulan setelah kejadian yang mengakibatkan 17 orang nggak bersalah tersebut meninggal, satu orang korban tuh pertikaian juga meninggal dunia. Oke, berapa orang sudah diperiksa dan dari mana saja mereka, dari pihak mana saja yang diperiksa untuk bisa menentukan tersangka kemudian melanjutkan proses hukum ini, Pak Adam? Dari saksi-saksi beberapa sudah diambil keterangan, Mbak. Beberapa Oh, saksi-saksi sudah diambil keterangan semua. dari dua kelompok itu ya saksi-saksinya, Pak? Iya, ya saksi dan termasuk karyawan-karyawan security yang kebetulan ada di lokasi tersebut.
Oke, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah potensi aksi balasan imbas dari bentrokan yang terjadi ini, Pak Adam? Ya, kita sudah melakukan pendekatan sama kepala tokoh dari dua kelompok masyarakat tersebut, Mbak. Mhm. Sudah melakukan pendekatan, penyekatan, dan kita akan laksanakan patroli skala besar bersama TNI, di backup Makobrimob juga. Dan kita terus melakukan pendekatan sehingga kegiatan daripada tokoh-tokoh kelompok tersebut tidak ada tindakan susulan lagi. Dan mencoba untuk mendekati persuasif. Jadi tokoh Namun adat tetap itu proses hukum perintah dilibatkan. Kapolda tetap dilaksanakan. Oke, tokoh adat dilibatkan. Alasannya, Pak Adam? Ya, karena mereka orang-orang yang dituakan. Di sini kan masih bersifat seperti itu, Pak. Mhm. Karena orang-orang yang dituakan itu berpengaruh terhadap anak-anak muda atau kelompok-kelompok tertentu di sini. Oke, saat ini pelaku utama juga masih terus dicari ya, Pak Adam? Ya, ya, Mbak. Ya, Mbak. Itu terus, Mbak. Karena itu udah perintah Kapolda langsung untuk tetap tindak tegas pelaku yang melakukan kegiatan tersebut. Oke. Pak Adam, kami ingin mengkonfirmasi lagi soal jumlah korban dari bentrokan di Kota Sorong ini. Karena tadi Mabes Polri dalam keterangan persnya menyebut ada 19 korban tewas akibat Ya. bentrokan ini. Jadi 19 atau 18 orang korban, Pak Adam? Jadi ada memang ralat, Mbak. Tadi pagi memang ada info awal dari Pak Kapolres demikian. Namun Oke. setelah di data ulang lagi, ternyata data fixnya jumlah 1 orang meninggal akibat penganiayaan dan 17 akibat terbakar di dalam gedung karaoke Double O tersebut. Jadi total 18 orang, Mbak, meninggal dunia. Berarti fix 18 orang. Bentrokan ini kan juga baru terjadi beberapa waktu lalu. Tadi disebutkan oleh Pak Adam kok situasinya memang kondusif, tapi ada juga skala besar pengetatan atau pengawasan supaya tidak ada potensi aksi balasan. Situasinya bisa Ya. digambarkan bagaimana saat ini dan bagaimana warga Kota Sorong menanggapi terkait atau merespons bentrokan ini? Kalau warga Sorong semuanya jelas mengutuk, Mbak, aksi tersebut karena akibat perkelahian anak muda yang mengkait-kaitkan dengan asal-usul daerahnya sehingga menjadi pertikaian kelompok. Bahkan mengakibatkan 17 orang yang tidak ada kaitannya sama dua kelompok tersebut meninggal. Betul. Nah, ini jelas mereka semua pada mengutuk. Bahkan beberapa tokoh adat mengeluarkan statement mengutuk kegiatan tersebut, mendukung Polda untuk memproses para pelaku daripada kejadian tersebut. Oke. Kalau situasi kondusif di sini saya gambarkan dengan aktivitas anak-anak tetap seperti biasa sekolah, kalau yang ke pasar tetap ke pasar, aktivitas seperti biasa, Pak. Oke, saat ini menunggu situasi lebih dingin lagi di antara dua kelompok yang sempat terlibat bentrokan, Iya. baru kemudian polisi akan melanjutkan proses hukum selanjutnya ya, Pak Iya, Mbak. Adam. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi Terima kasih, sudah Mbak. bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.